Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah peserta Al-Bayan level 3. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pekan baru yang mana kita akan membahas di pekan ini tentang struktur harapan dan larangan dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi di sini kita ingin menyelami ayat doa dan harapan dalam Quran, dan juga ada dua kaidah yang ingin kita pelajari, yaitu kaidah penggunaan inna dan kana, juga kaidah membedakan la nahya dan juga la nafiyah. Oke. Lalu kita masuk ke slide pertama, doa dalam Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran ini selain juga dipenuhi dengan pelajaran hukum-hukum dan juga hikayat, Al-Quran juga dipenuhi dengan doa-doa, yang mana doa-doa dari Al-Quran ini salah satu yang sangat dianjurkan ya, dan sangat direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk dibaca di keadaan apapun. Ciri-ciri doa Quran adalah kalimatnya lembut tapi penuh penegasan. Ya, jadi sangat-sangat banyak makna yang tersirat dalam doa-doa di Al-Quran jika kita bisa mentadaburinya dengan baik. Ya, dan juga yang sering kita temui ya, bahwasanya di dalam doa-doa Quran ini dia banyak menggunakan kata kerja bentuk jamak seperti Rabbana, ya Rabb kami ya. Nah, ini menunjukkan kami, Rabbana, Rabb kami ya. Jadi banyak menunjukkan bentuk jamak ya. Ini ciri-ciri doa Quran. Lalu ya, apa yang membuat ayat ini terasa kuat ya, walaupun hanya satu kalimat? Salah satu yang paling penting adalah strukturnya, dan salah satu struktur yang sangat mendasar di dalam Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran adalah inna dan kana. Apa itu inna? Apa itu kana? Lalu kita masuk ke inna ya. Inna artinya sesungguhnya ya, fungsinya untuk menegaskan atau menguatkan makna. Oke, contoh kita lihat di ayat bawah. Di ayat pertama, wallahu ghafurur rahim. Ini di ayat lain ya, di surat lain, wallahu ghafurur rahim. Artinya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu di ayat yang lain ada juga innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang tadinya hanya informasi biasa tanpa penekanan, ketika diberikan inna, dia menekankan rasa kepastian ya, dan juga memperkuat statement tersebut ya. Dan juga kita bisa lihat ketika kita teliti, coba lihat di lafzul jalalahnya, Allahnya. Di ayat pertama wallahu, kedua innallaha. Berbeda ya bentuk harokat dari lafzul jalalahnya. Maka ini kita lihat di sini adalah kaidahnya ya. Jadi kaidahnya setelah inna, oke, sebuah isim itu akan menjadi mansub ataupun akhirannya fathah ya. Tanpa inna, wallahu ghafurur rahim. Tapi ketika dimasukkan oleh inna, maka isim setelahnya ya, kata benda setelahnya menjadi fathah seperti itu ya. Dan ini masuk ke struktur yang kedua, yaitu kana. Oke, inna tadi memberikan penekanan penguat, maka kana ini fungsinya untuk menunjukkan ya kesinambungan sifat, bahwa sifat itu terus ada, telah ada sejak dulu dan terus berlaku ya. Ini tidak ada arti yang 100% cocok di bahasa Indonesia, tapi bisa diterjemahkan biasanya dengan adalah ataupun sejak dahulu memang atau selalu. Nah, ini bisa diterjemahkan seperti ini. Tapi tidak ada terjemahan 100% yang cocok dengan bahasa Indonesia. Jadi inilah kita gunanya untuk belajar bahasa Arab Quran, langsung belajar Al-Quran dari bahasanya, sehingga kita bisa mengerti apa rasa yang diberikan dari ayat tersebut. Ya, karena tidak semua kata-kata bisa diterjemahkan serta-merta ke bahasa asing. Ya, contohnya innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ketika dimasukkan ke kana, wa kana Allahu sami'an basira,
Nah, seperti ini ya. Juga kita bisa lihat lafaz jalalnya Allahnya. Allahnya satunya innallaha fathah. Yang satu lagi wa kana Allahu. Nah, dhammah di sini. Tapi coba kita lihat di khabarnya. Sami'u innallaha sami'un basir. Nah, ini dhammah. Tapi di ayat berikutnya wa kana Allahu sami'an basira. Nah, sami'an basiranya jadi fathah. Ya, nah, disinilah kita melihat lagi ke kaidahnya. Oke, setelah kana isim tetap marfu, ya. Setelah kana sebuah subjeknya tetap marfu dhammah. Tapi yang berubah adalah khabarnya. Khabarnya menjadi mansub ataupun menjadi fathah akhirnya. Ya, makanya kita bisa lihat ketika dimasukkan oleh kana, Allahnya jadi lafaz jalalanya masih dhammah. Tapi ketika di khabarnya Sami'an Basira menjadi fathah. Ya, dari Sami'un Basir jadi Sami'an Basira. Oke, bisa lihat jadi perbedaannya ya. Bahwasanya di inna ini pakai untuk menguatkan kalimat, dan juga inna ini menjadikan isim setelahnya mansub atau akhiran fathah. Ya, innallaha. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kana wa kana Allahu isim setelahnya, oke, subjeknya tetap dhammah. Yang menjadi fathah adalah khabarnya. Nah, ini perbedaan utama dari isim dari inna dan kana. Oke, lanjut kita ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah kita membedah kata la. Ya, la ini banyak di dalam bahasa Al-Quran, dan yang sering terpakai adalah dua jenis ini, la nahiyah dan la nafiyah. Oke, ini yang ingin kita bahas di pekan ini. La nahiyah, la nahiyah artinya dipakai untuk larangan. Ya, nahi artinya larangan. Maka biasanya diterjemahkan dengan jangan. Oke, itu dia. Kita bisa lihat ciri-cirinya diikuti oleh fi'il mudhari', ya. Kata kerjanya dijazmkan atau akhirnya berubah dan biasanya bentuknya sukun. Apa itu jazm? Apa itu fi'il mudhari'? Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa dipelajari kembali dan bisa mengulang-ulang materinya di level 1. Ya, jadi sangat penting sekali untuk murojaah materi-materi sebelumnya karena ini semua berhubungan. Ya, karena ini semua berhubungan, dan boleh nanti insya Allah ketika belajar materi pekan ini, ya, sambil melihat materi yang pekan lalu juga untuk memperkuat dari pemahamannya. Ya, apa itu jazm, apa itu fi'il mudhari', ini sudah kita bahas di level 1 dan nanti bisa dipelajari lagi ya. Nanti insya Allah kita akan berikan juga link ke materi-materi bonus untuk penguatan pekan ini. Oke, jadi la nahya artinya adalah untuk larangan. Ya, artinya jangan. La-nya gunanya untuk memberikan larangan dan biasa diterjemahkan dengan jangan. Bagaimana contohnya? Ini kita berikan contohnya ya. Contohnya di ayat 40 dari surat At-Taubah. La tahzan innallaha ma'ana. La-nya di sini berfungsi sebagai larangan ya, melarang. Janganlah engkau bersedih. Tahzanu artinya engkau bersedih. Dan kita berikan la, jangan. Maka artinya la tahzan, jangan bersedih. Nah, tapi ada sedikit perubahan juga di akhir harokat. Nah, perubahan juga di akhir harokat. Oke. Fi'il tahzanu, ya. Ini ketika diikuti oleh la nahiyah atau la yang memberikan larangan, maka dia dijazmkan. Dijazmkan ini biasanya akhirnya sukun menjadi tahzan. Seperti itu, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini materi di level 1 tentang isim. Isim itu bentuk asalnya adalah dhammah. Tahzanu, taf'alu, ta'kulu, akhirnya dhammah bentuk asalnya, ya. Nah, ini dia jazm, biasanya bentuk akhirnya sukun. Nah, ini ya, menjadi la tahzan. Oke, lanjut ke contoh kedua. Wa la taqrabuz zina.
dan janganlah kalian mendekati zina. Nah, ini adalah tentunya larangan ya, jangan, ada jangannya. Wala taqrabu. Taqrabu artinya kalian mendekati. Ini dari awal katanya taqrabuna, ada nunnya. Ini juga ya sudah kita bahas di level 1 tentang perubahan-perubahan fi'il. Ya, ada di tabel di materi bonus. Ini bisa nanti kita share kembali ya, bisa dipelajari. Taqrabuna artinya kalian mendekati. Maka ketika diberikan larangan tambah la, maka ini dijazmkan. Nah, dan jazm itu dia tidak serta-merta sukun. Dia bisa juga nunnya dibuang. Nah, ini ada di materi bonus. Nanti bisa kita berikan kembali. Ya, jadi la taqrabu, dibuang nunnya. Jadi la taqrabu, oke? Nah, jadi ini gunanya la nahiyah ya. Jadi tidak perlu pusingkan dulu tentang kaidah ini. Yang penting tahu la nahiyah itu untuk melarang. Seperti itu. Dan yang kedua adalah la nafiyah. Ya, tadi nahiyah dan ini nafiyah. Jangan sampai tertukar ya. Nahi itu artinya larangan. Nafi ini artinya mentiadakan. Ya, fungsinya untuk menafikan sesuatu atau menyatakan sesuatu itu tidak ada atau bukan. Ya, dia bukan larangan tapi pernyataan. Ya, dia pernyataan. Dan biasanya diikuti oleh isim atau kata benda ataupun jumlah yang artinya kalimat. Ya, jumlah itu artinya kalimat dalam bahasa Arab. Dan juga, nah ini dia, ya. Ketika suatu isim diikuti oleh la nafiyah, dia berubah menjadi fathah akhirannya. Contohnya bagaimana? Ini kita perlihatkan. Dzalikal kitabu la raiba. La raiba fi. Nah, itu ya. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan. Nah, kita lihat setelah la ada isim. Apa isimnya? Roibu. Roibu artinya keraguan. Maka ketika diberikan la untuk menafikan la roiba, maka roibunya menjadi fathah akhirannya. La roiba artinya tidak ada keraguan. Roib artinya keraguan. Diberikan la untuk menafikan la roiba, tidak ada keraguan. Ya. Nah, inilah untuk membuat la nafiyah. Ya, kaidah di la nafiyah. Dan juga contohnya lagi la ikraha fid din. Ya. Isimnya apa? Isimnya yang setelah la, ya, yang setelah mengikuti la yaitu ikrahu. Ikrahu isimnya. Diikuti oleh la, maka ikrahu menjadi ikroha, menjadi fathah akhirannya. Ya, yang artinya tidak ada paksaan. Ikroh artinya paksaan. Ketika kita menyatakan tidak ada paksaan, maka menjadi ikroha, menjadi fathah akhirnya. Ya, jadi kesimpulannya, bagaimana cara membedakan la nahiyah atau dengan la nafiyah? Jadi kalau la yang artinya jangan dan setelahnya adalah fi'il mudhari', maka itu la nahiyah. Ya. Kalau la-nya artinya tidak ada dan diikuti oleh isim ataupun kalimat, maka itu adalah la nafiyah yang meniadakan. Ya. Jadi satunya untuk perintah jangan, yang satunya untuk meniadakan. Seperti itu. Ya, ya mungkin ini agak kompleks ya materi pekan ini, tapi nggak apa-apa. Itulah yang harus kita pelajari dan semua orang yang mempelajari bahasa Arab Quran pasti mempelajari materi ini. Ya, dan ini masih garis besarnya yang kita berikan ya, agar Bapak Ibu sekalian bisa paham dan langsung bisa praktekkan ketika tilawah. Ya, jadi bisa tahu oh ini adalah larangan, oh ini adalah meniadakan seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana ayat itu sedang berbicara kepada kita. Dan ini sedikit latihan yang kami berikan untuk Bapak Ibu sekalian tentang kaidah struktur kalimat inna dan kana. Nanti bisa latihan langsung dengan pengajarnya mengidentifikasi mana isim inna, mana isim kana, dan mana khobar kana dari ayat di bawah. Ya, bisa dibulat-bulatkan nantinya ataupun tinggal dibilang ini Ustadz, ini Ustazah isim inna, ini isim kana, ini bisa nanti langsung dibilang seperti itu ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian hadir di Zoom-nya dan mencoba praktek ya. Dan juga ini latihan untuk
untuk kaidah membedakan mana la nahiyah dan mana la nafiyah, ya. Dan jadi rangkuman pekan ini kita mempelajari tentang struktur kalimat dengan inna dan kana, ya. Dan juga kita mempelajari perbedaan antara la, ya. La itu bisa melarang, bisa juga memberikan peniadaan, ya. Nah, ini yang ingin kita sampaikan, dan pesan dari saya ke Bapak Ibu sekalian untuk terus tancap gas, ya, karena kita mau sampai akhir dari level 3 ini. Terus tancap gas walaupun mungkin belum sempurna 100% memahami, wajar, ya. Jadi kita belajar ini tidak perlu perfeksionis, yang penting continue, itu dia. Ya, tidak perlu perfeksionis harus paham 100% materi tiap pekan, enggak. Yang penting terus-menerus belajar, ya, terus-menerus belajar, dan nanti ketika ada kesempatan untuk mengulang level, bisa mengulang level kapan saja, ya, nggak masalah. Ataupun bisa sambil melihat materi pekan-pekan sebelumnya, ya, karena materinya dapat diakses terus-menerus, ya, insyaallah taala. Itu aja yang ingin kami sampaikan, dan nanti bisa ditanya di sesi Zoom, ya, sesi interaktif Zoom bersama pengajarnya. Bisa ditanyakan apa yang kurang paham, bisa langsung diskusi, ya, bisa langsung interaktif bersama pengajarnya di sesi Zoom besok insya Allah. Ya, itu saja yang ingin kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.